apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga kelelahan saat menjalankan tugas, seorang ketua KPPS Desa Banu Ayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meninggal dunia. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang terus naik, menembus harga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus 3 remaja pelaku tawuran di Palembang yang menewaskan seorang remaja. Tawuran dipicu saling tantang di media sosial. Diduga kelelahan saat menjalankan tugasnya, seorang ketua KPPS Desa Banu Ayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan meninggal dunia. Nyawa almarhum tidak tertolong meski sempat menjalani perawatan di RSUD Martapura. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, almarhum mengeluhkan pusing dan muntah-muntah saat di hari pencoblosan. Suasana duka menyelimuti kediaman Suryadi di Desa Banu Ayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pria berusia 47 tahun yang merupakan ketua KPPS Desa Banu Ayu itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Martapura. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum dimakamkan pihak keluarga di pemakaman setempat. Sebelumnya, bapak 2 orang anak itu mengeluhkan pusing dan muntah-muntah hingga terjatuh saat melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS 03 Desa Banu Ayu pada 14 Februari lalu. Ia kemudian dibawa ke RSUD Martapura untuk menjalani perawatan. Namun setelah 4 hari perawatan, kondisi almarhum terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Minggu malam. Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan. Menurut keluarga, almarhum mengeluhkan tidak enak badan namun tetap ingin menuntaskan tugasnya sebagai ketua KPPS. Mungkin karena faktor kelelahan, setelah monitoring itu beliau jatuh sakit. Sebelum monitoring itu Pak, dia kasih tahu nggak ke keluarga bahwa saya lagi sakit atau apa Pak? Sempat, tapi dia tetap ingin menjalankan tugas. Di rumah sakit berapa lama Pak dirawat ini? Dari mulai hari Rabu malam sekitar 5 hari, Pak. Itu keadaannya terus membaik atau makin itu di rumah sakit? Sempat membaik kemudian drop. Untuk jatuh sendiri Pak, korban jatuhnya di mana? Di rumah atau di? Sama di TPS 3, Pak. Kemudian diantarkan pulang oleh anggota KPPS. Jatuh itu pingsan atau sadar Pak? Sadar. Pada hari pencoblosan itu ketua di sekretariat PPS. Setelah itu sekitar pukul 9 ketua ke monitoring ke TPS 03. Mungkin sekalian menyalurkan hak suara, kebetulan ketua PPS ini memilih di TPS 03. Nah, di situ ketua mengalami pusing dan muntah. Terus diantar oleh salah satu KPPS di TPS tersebut, diantar pulang ke rumah. Setelah itu di rumah mungkin dirawat seperti biasa, sorenya mungkin sekitar sudah maghrib baru dibawa ke rumah sakit. Besar kemungkinan Pak, dugaan Bapak ketua ini atau korban ini meninggalnya karena apa? Mungkin kalau menurut kami karena kecapean kayaknya, lelah, capek kayak itu. Untuk sementara ini, kami tadi setelah melihat bahwasanya ada dari rumah sakit yang menyatakan bahwasanya ada penyakit hati. Jadi penyakit hati tersebut mungkin udah bawaan dari almarhum. Yang pemicu selain kecapean, penyakit hati itu juga bisa menjadi pemicu kematian atau tidak? Kalau analisa saya bukan seperti itu. Yang pasti karena kecapean, mungkin belum sarapan, mungkin banyak perjalanan, karena dia ini waktu di saat dia ngedrop itu, di saat dia melaksanakan monitoring di TPS.
Atas peristiwa ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur sudah memberikan santunan kepada ahli waris. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan ke Badan Pengawas Pemilu. Disinyalir hasil penghitungan suara pada pemilihan legislatif untuk DPR RI dan DPRD Provinsi telah dimanipulasi. Sejumlah LSM yang tergabung dalam konsorsium Selamatkan Demokrasi akan melaporkan dugaan kecurangan hasil pemilihan umum legislatif ke Gakumdu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Laporan tersebut dibuat lantaran disinyalir terdapat sejumlah kecurangan yang terjadi selama masa tahapan pemilu di hari pencoblosan hingga proses penghitungan suara. Gabungan LSM ini mengaku memiliki sejumlah bukti adanya kecurangan, diantaranya surat suara yang sudah tercoblos dan ditukar dengan surat suara palsu yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Mereka juga mengaku ada penggelembungan suara secara masif yang diduga dilakukan panitia pemungutan kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Salah satu indikasi coblos itu nanti akan kita buktikan di kotak TPS itu titik coblosnya itu sama, sekitar 100 atau 50 kertas suara. Terindikasi dicoblos dulu, terus kertas suara tadi itu yang dicoblos oleh masyarakat itu diganti dengan kertas suara yang sudah dicoblos tadi. Makanya mereka suaranya melejit semua, mengalahkan tokoh-tokoh masyarakat, mengalahkan mantan wali kota, mengalahkan mantan bupati. Itu ada pengakuan nggak dari? Kalau pengakuan sekarang sudah didalami, itu mungkin Gakumdu. Mungkin juga nanti dari pihak-pihak terkait termasuk Bawaslu Provinsi ya, itu akan mendalami hal yang seperti itu. Karena ini sangat kejanggalan. Tidak seperti kita pemilu-pemilu yang sudah-sudah. Untuk laporannya nanti untuk laporannya nanti apa buktinya yang akan dibawa Kak? Bukti yang akan dibawa itu salah satu foto nanti. Foto dan video nanti. Foto saat pencoblosan yang 100. Foto saksi sudah ada, yang mengaku juga PPK juga sudah ada itu. Artinya kita pegang bukti yang 100 pencoblosan surat suara tadi ya? Iya, itu ditumpuk ya. Itu coblosnya 1. Nanti pas dibuka kotak suaranya itu terbukti nanti bahwasanya itu coblosannya itu titiknya sama. Mereka berharap pihak Bawaslu dapat menelusuri kecurangan yang terjadi secara masif ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi berikutnya, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang terus merangkak naik. Harga cabai rawit hijau menembus harga Rp100.000 per kilogram. Pasokan yang kurang dituding menjadi penyebab naiknya harga cabai di pasaran. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai cabai di Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar tradisional Klinik, harga cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram kini menembus harga Rp100.000. Sedangkan cabai merah keriting naik Rp10.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai burung atau cabai setan sudah berada di harga Rp80.000 dari harga sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Naiknya harga cabai berimbas pada berkurangnya daya beli masyarakat. Pedagang pun mulai merasakan sepinya pembeli yang berdampak terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai karena berkurangnya pasokan dari pihak agen. Cabai 100.000, tapi abang keriting 80.000, cabai burung 80, cabai tinggi harga sekarang 50.000. Kalau rawit masih tinggi hari ini masih 100.000. Rawit masih cukup tinggi ya hari ini ya. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya barangnya kurang. Permintaan masyarakat gimana tuh? Berkurang. Penyebabnya pasokan cabai ini kan kurang. Untuk Palembang khususnya pada kurang. Jadi bahan sembako untuknya khususnya sudah pada naik, sudah mulai merangkak. Permintaan masyarakat gimana Bang? Ya permintaan masyarakat keberatan lah kalau bisa diturunkan harga sembako. Untuk sekarang sudah mulai sepi karena cabainya terlalu mahal. Cabai apa saja Bang yang naik kira-kira? Cabai yang naik ini cabai burung,
cabai rawit. Untuk keseluruhan cabai sudah mulai merangkak naik. Apa aja itu? Keseluruhan cabai. Seluruhnya. Cabai merah, cabai hijau, cabai burung. Kalau tentang cabai, kalau dia lagi naik susah nak belinya. Masalahnya duitnya sudah berkurang. Kalau cabai murah, alhamdulillah, pajak belinya lebih kayak itu. Terus harapannya gimana, Bu? Senang hati, itulah. Di pasar kilometer 5 Kota Palembang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit juga mengalami kenaikan. Harga cabai merah keriting menembus harga Rp90.000, bahkan Rp100.000 per kilogram. Meski warga tetap membeli namun mengurangi jumlah pembelian. Pedagang juga tidak berani mengambil risiko menyetok cabai dalam jumlah yang banyak karena takut tidak laku dan membusuk. Harga cabai 90. 90.000. Ya, Itu cabai apa, Bu? cabai merah, cabai burung, cabai rawit 90.000 kalau. Itu mengalami kenaikan apa? mengalami kenaikan. Apa penyebabnya? Penyebabnya semenjak sudah pemilihan. Sudah pemilihan? Naik. Sebelum pemilihan masih harga murah. Berapa? Kalau cabai burung 60 sebelum pemilihan, cabai merah 60, cabai rawit 50. Nah, sejak sudah pemilihan, melonjak. Hari ini pemilihan, besok langsung naik. Langsung naik. Tidak tahu penyebabnya apa, Bu? Tidak tahu, sayang. Tapi susah tidak dapat di distributor, Bu? Kadang susah. Kadang susah. Kata uang yang jualan di Jakabaring kan cuaca musim hujan, banjir. Jadi uang kebun tidak bisa panen, alasannya. Itu ya? Jadi dengan naiknya harga ini turun tidak pembeli, Bu? Merosot, jauh merosot. Jauh merosot. Meski mengalami kenaikan harga, namun stok cabai merah di pasaran ini cukup mudah didapat meski kualitas cabainya menurun. Masyarakat berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa menjamin ketersediaan stok sehingga harga kebutuhan pokok seperti cabai dapat kembali normal. Dedi Irwansyah dan Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang.